Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sobat jejak profesor semuanya, Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali hadir ya bersama saya Kausar Rijal Salman ya di channel Jejak Profesor. Pada pagi hari ini ya kita akan bahas ya seputar isu yang berkaitan dengan integritas ya. Isu yang cukup marak dan sekarang sedang diperbincangkan ya oleh kalangan peneliti dan akademisi di Indonesia ya berkaitan dengan hasil temuan empiris yang dibuat oleh salah satu profesor dari American University of Beirut, yaitu Profesor Lokman Meho, yang membuat satu atau yang mengukur ya resiko integritas riset ya dengan menggunakan sampel ya pada beberapa atau pada hampir ya hampir seluruh ya perguruan tinggi yang ada di dunia ya. Ada 1000 universitas di dunia yang paling banyak ya menghasilkan karya ilmiah atau publikasi ya secara global. Ya, kita akan bahas ya Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan indeks integritas ya, indeks resiko integritas akademik ya. Itu ada dua komponen ya, ada dua komponen utama ya dari pengukuran yang dibuat oleh Lokman Meho ini. Yang pertama itu R-rate ya, itu restriction rate. Ini untuk mengukur jumlah artikel yang ditarik atau restricted ya per 1000 publikasi. Jadi data nanti kalau dilihat di websitenya itu ya data jumlah artikel yang ditarik itu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 itu kemudian dibagi dengan 1000 publikasi ya per 1000 publikasinya ya. Nah itu nanti diketahui ya jumlah artikel yang ditariknya. Kemudian D-rate-nya ya, ini delisting rate. Kalau yang tadi R-rate itu jumlah artikel yang ditarik, dan kalau delisting rate itu persentase publikasi di jurnal yang telah dihapus atau delisted ya dari Scopus atau Web of Science ya. Jadi jumlah publikasi di jurnal yang telah dihapus ya dibagi dengan total publikasi di Scopus atau Web of Science ya. Karena penelitian dilakukan di tahun 2024 ya, berarti nanti jumlah publikasinya di tahun 2023 sampai di tahun 2024. Kombinasi ya dari R-rate ya dan D-rate itu menghasilkan skor ya. Skornya ini dari rentang 0 sampai dengan 1. Sehingga dikelompokkan institusi itu menjadi 5 kategori. Di kategori yang paling ekstrim sampai dengan kategori yang paling baik. Kalau yang ekstrim itu red flag, resiko ekstrim, kemudian high risk, resiko tinggi, dan yang ketiga watch list ya, itu daftar pemantauan ya, daftar pemantauan atau biasanya waspada ini. Dan yang keempat normal ya, sesuai dengan rata-rata dari penelitian global ya. Kemudian low risk ya, resiko yang rendah yang menunjukkan integritas akademik yang paling bagus ya dengan resiko yang paling rendah. R-square ini ya bertujuan sebagai alat deteksi. Jadi harus dipahami ya, ini bukan pemeringkatan penalti, tetapi ini merupakan alat deteksi dini ya. Dan nanti memberikan implikasi ya kebijakan ya kepada beberapa pihak itu. Apa itu R-square ya? Research Integrity ya, Risk Index ya. Research Integrity Risk Index. Itu adalah metrik komposit pertama di dunia yang berbasis data empiris dan dirancang khusus untuk mengidentifikasi serta memprofilkan ya resiko integritas riset di tingkat institusi. Nah itu ya rancangannya adalah untuk mengidentifikasi itu. Dan latar belakangnya yang dikembangkan oleh Profesor Lokman Meho ini ya, indeks ini
lahir ya sebagai respon ya atas keresahan global terhadap insentif negatif dari pemeringkatan universitas yang terlalu menekankan pada volume publikasi dan jurnal dan jumlah sitasi. Kita lihat baik di tingkat nasional maupun di tingkat global ya, itu memang saat ini atau yang selama ini ada itu lebih menekankan pada jumlah publikasi dan jumlah sitasi. Itu tidak bisa dipungkiri ya, sehingga Profesor Lokman Neo ini ya merespon hal tersebut ya untuk membuat satu pengukuran indeks ya yang tidak menekankan pada dua hal tersebut, yaitu volume dan sitasi, tapi perhatikan pada integritas akademik dan juga etika akademik. Dan ini juga saya rasa relate ya Bapak Ibu sekalian dengan apa yang sekarang dikembangkan oleh Kemdikti Saintek ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan integritas akademik ya. Kemudian apa yang dinilai? RI2 ini menilai universitas berdasarkan dua indikator ya, ada dua indikator. Dua indikatornya ini kuantitatif ya, dan juga bisa diverifikasi. Yang pertama adalah restriction rate, di jumlah artikel yang ditarik ya per 1000 publikasi ya, per 1000 publikasi. Kemudian menunjukkan pelanggaran berat ya. Jadi kalau artikel tersebut ditarik dari publikasi Scopus atau publikasi di Web of Science, itu pasti di situ ada pelanggaran berat ya, yang bisa diminta oleh pihak publishernya ya, atau diminta oleh pihak Scopusnya, atau bahkan meminta itu dari pihak authornya ya. Itu kalau berkaitan pelanggaran etika ya, misalnya plagiarisme gitu ya, hasil temuan dari artikel yang lain ya, atau isi dari artikel lain yang sudah publish kemudian diambil ya, atau hampir seluruhnya diambil ya, dan juga tidak mencantumkan ya dalam daftar pustakanya itu artikel yang dia sitasi atau yang dia acu sebelumnya kan itu pelanggaran etika. Bisa juga kesalahan metodologi atau manipulasi dalam hal kepenulisan ya, itu sehingga dilakukan penarikan artikel. Dan yang kedua, indikator yang kedua adalah delisting rate, jadi persentase publikasi universitas yang diterbitkan di jurnal yang baru-baru ini dihapus ya dari Scopus atau Web of Science karena gagal memenuhi standar kualitas. Ketika di awal dia publish ya, mungkin pada saat itu masih coverage-nya di Scopus masih ada ya, tetapi ketika Scopus atau Web of Science juga melakukan review terhadap jurnal-jurnal yang masuk di Scopus ya secara rutin, maka akhirnya jurnal tersebut dihapus ya karena tidak memenuhi kualitas standar kualitas yang ditentukan oleh lembaga pengindeks tersebut ya. Nah, ini nanti persentase ya, berarti kalau diukur adalah jumlah publikasi pada jurnal yang discontinue dibagi dengan total publikasi pada rentang waktu yang sama kan tentunya. Ya, selanjutnya kedua indikator itu dinormalisasi dan dirata-ratakan ya menjadi skor antara 0 sampai 1 yang mengklasifikasikan institusi ke dalam 5 kategori resiko: red flag, high risk, watch list, normal, dan low risk. Nanti masing-masingnya akan kita bahas di slide berikutnya. Pemeringkatan dilakukan terhadap 1000 universitas ya dengan publikasi terbanyak di dunia. Di awal ya sebagai acuan itu menggunakan 1000 universitas ya. Kalau kita lihat di websitenya, kalau di total itu di scroll sampai bawah itu ada 1500 universitas. Jadi ada pengembangan atau ada perluasan
ya, perluasan sampel dari penelitian yang dari universitas yang diteliti ya. Mengapa ini penting? Tadi sebenarnya sudah di-spill di slide sebelumnya ya, bahwa yang sebelumnya itu lebih kepada kuantitas ya, baik itu kuantitas volume publikasi atau jumlah citasi. Tapi R-square ini fokusnya berbeda ya, fokusnya dia lebih kepada integritas riset ya, sehingga masalah yang ingin diatasi ya itu adalah publikasi di jurnal predatory atau jurnal-jurnal yang bermasalah ya, baik jurnal-jurnal yang hanya mementingkan efisi yang tinggi, artikel processing cost yang tinggi ya, memang menjadi satu lahan bisnis yang cukup menggiurkan ya, lahan bisnis yang basah ya kalau di jurnal itu ya, tetapi mudah sekali untuk masuk ya, mudah sekali untuk publish, proses reviewnya cepat ya, bahkan mungkin tidak ada reviewnya sama sekali, atau reviewnya hanya dilakukan oleh pihak editor ya, tanpa melibatkan rekan sejawat reviewer dari pihak lain ya. Nah, sehingga menyebabkan jurnal tersebut akhirnya menjadi jurnal yang predator. Nah, sebelumnya sudah sudah diindeks di Scopus, akhirnya menjadi discontinue di jurnal Scopus, ya, atau di Web of Science. Output yang meningkat karena multi affiliation yang manipulatif ya. Jadi karena outputnya meningkat di perguruan tinggi tersebut ya, tapi multi afiliasi ya, mengambil dari orang-orang lain ya, atau saling mengambil nama dari perguruan tinggi yang lain tanpa memberikan kontribusi yang signifikan ya berkaitan dengan produksi artikelnya ya. Ini manipulatif. Kemudian yang ketiga, gaming citation, melalui citasi sendiri, self citation ya, banyak melakukan citasi terhadap artikelnya sendiri ya. Kemudian juga jaringan yang saling menyitir, biasa dikenal dengan reciprocal network ya, jadi jaringan yang saling menyitir ya, antara satu afiliasi dengan afiliasi yang lain itu ya. Kemudian pemindahan kepemimpinan intelektual ke penulis eksternal, ini yang mau diupayakan untuk diatasi ya, dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Ini semuanya sebenarnya permasalahannya berkaitan dengan pelanggaran integritas akademik. Jadi memang kita lihat R-square ini bagus dari sisi ingin menggeser ya perhatian dari berapa banyak publikasimu, berapa banyak citasimu, itu diubah ya, paradigmanya sudah bukan itu. Paradigm yang ingin dihasilkan dari R-square ini adalah seberapa jujur dan sahihkah artikelmu, seberapa berkualitaskah artikelmu, kan itu, seberapa berintegritaskah artikelmu, itu yang ingin paradigm yang ingin dihasilkan dari penggunaan R-square ini. Nah, implikasinya bisa untuk universitas ya, universitas bisa melakukan evaluasi, bisa memperkuat ya, kalau yang sudah bagus diperkuat lagi, tata kelola risetnya yang bagus ya, proses publikasinya ya, proses penyusunan proposal penelitiannya, dan juga jangan lupa di situ melibatkan SOP yang berkaitan dengan integritas akademik dan upaya-upaya untuk mencegahnya, dan juga termasuk sanksinya bila seorang melakukan pelanggaran integritas akademik. Itu dari universitas. Kemudian implikasi bagi lembaga pemeringkatan. Jadi menjadi satu kebaruan ya, misalnya dalam melakukan pemeringkatan universitas terkait dengan riset, itu tidak hanya memasukkan dari sisi jumlah publikasi dan juga jumlah citasinya, tetapi juga memasukkan dari aspek integritas dalam melakukan penilaian riset suatu institusi ya.
Ini aspek yang baru yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari penilaian secara keseluruhan. Kemudian bagi regulator atau pemberi dana itu untuk menilai keandalan institusi akademik. Ini juga tantangan bagi regulator. Ya, misalnya kalau di akun Sinta atau di akun sister kita itu ada informasi yang berkaitan dengan keandalan riset ya, berkaitan juga dengan pelanggaran akademik ya, khususnya terkait dengan pelanggaran riset ya, misalnya itu bisa menjadi satu menu baru ya di sister atau di Sinta. Bagi jurnalis, pengamat dan juga akademisi, ini meningkatkan akuntabilitas ilmiah global. Jadi meningkatkan pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita hasilkan kan harus bisa kita pertanggungjawaban secara ilmiah, baik terkait dengan interpretasi hasil, ya, baik juga terkait dengan data yang kita lampirkan atau yang kita hitung, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk fitur tambahan dan update, di situ juga ada peta global ya, yang menampilkan rata-rata skor per negara ya, dalam rangka untuk memudahkan visualisasi tren geografis. Dan update data itu akan dilakukan setiap semester ya, dan update selanjutnya dijadwalkan pada Desember tahun 2025. Kemudian platform RI2 bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan pengguna. Silakan bila ada masukan bisa disampaikan ya, mungkin secara email atau disampaikan lewat websitenya ya. Pembahasan tentang yang terakhir ini berkaitan dengan 5 kelompok ya, pengelompokan menjadi 5 kategori ya. 5 kategori. Yang pertama red flag atau resiko ekstrim. Di maknanya institusi dalam kategori ini menunjukkan tingkat resiko yang tertinggi ya, risiko integritas riset yang tertinggi dibandingkan dengan universitas lain secara global. Ciri-cirinya banyak artikel yang ditarik atau restricted karena pelanggaran serius ya, pelanggaran integritas akademik yang serius. Sebagian besar publikasi muncul di jurnal yang sudah discontinue atau sudah dihapus dari indeksasi Scopus atau WOS karena kualitas yang rendah ya, kualitasnya rendah atau mungkin praktek yang tidak etis ya, sehingga jurnal tersebut ya dikeluarkan dari Scopus atau Web of Science. Implikasinya adalah menunjukkan adanya masalah struktural serius ya dalam tata kelola riset ya, sehingga diperlukan audit yang menyeluruh ya, perbaikan sistem akademik serta pelatihan etika riset atau sosialisasi etika riset kepada para peneliti, kepada para dosen ya, agar mengetahui jenis-jenis pelanggaran integritas akademik dan agar bagaimana mengetahui, agar para dosen mengetahui ya ciri-ciri jurnal yang masuk dalam kategori jurnal yang predatory atau jurnal yang bermasalah yang harus dihindari ya, dan bagaimana proses publikasi itu juga menentukan ya, jadi proses publikasi yang dilakukan secara normal atau bahkan di situ panjang proses reviewnya ini malah menunjukkan suatu ya pengelolaan jurnal yang lebih bagus, yang lebih berkualitas ya, karena jurnal tersebut yang memiliki banyak reviewer yang memiliki bidang ilmu yang disesuaikan ya dengan artikel yang ditulis ya. Tidak hanya satu review ya, tapi bisa lebih dari satu review, dan setiap review itu melibatkan lebih dari satu reviewer gitu. Selain editor yang melakukan review, itu juga review dilakukan oleh para reviewer yang ditunjuk oleh editor yang sesuai dengan bidang keilmuan dari reviewer tersebut. Kemudian yang kedua, high risk, resiko yang tinggi.
ini institusi memiliki indikasi yang kuat ya terjadinya pelanggaran integritas, tetapi tidak se ekstrim dalam kategori yang pertama tadi, yaitu kategori red flag. Jumlah publikasi bermasalahnya cukup tinggi ya, sehingga karena publikasinya bermasalah sehingga banyak dilakukan penarikan artikel dari jurnal ya. Bisa kan ada tuntutan ya dari pihak jurnalnya atau tuntutan dari author artikel yang dia lakukan plagiasi dan seterusnya ya, atau alasan-alasan yang lain. Kemudian terdapat tren signifikan dalam publikasi di jurnal-jurnal yang tidak diakui oleh lembaga pengindeks. Jadi awalnya mungkin publikasinya masih jurnalnya itu Scopus, tetapi karena jurnal itu standar kualitasnya meragukan atau rendah, sehingga akhirnya Scopus tidak lagi memasukkannya sebagai bagian dari indeksasi di Scopus ya. Akhirnya artikel tadi ya tidak bisa dikategorikan sebagai artikel yang terbit di jurnal internasional yang bereputasi. Oleh karena itu di sini perlu kehati-hatian ya dari para penulis ya, dari para peneliti, dari para dosen ya, sebelum melakukan submit di jurnal yang akan kita submit, maka meskipun jurnal tersebut ya sudah terindeks di Scopus ya, kita lihat coveragenya. Kalau baru tercover di Scopus ya kita harus berhati-hati, atau mungkin sudah 1 atau 2 tahun tetapi dalam satu terbitan itu banyak sekali ya artikel yang dipublis ya, maka itu harus kita berhati-hati ya. Atau proses publikasinya yang cepat ya, maka itu akan menunjukkan jurnal tersebut berkualitas yang rendah. Maka dihindari proses publikasi ke jurnal-jurnal tersebut ya, karena pasti tidak akan lama lagi ya jurnal tersebut akan terlempar dari lembaga indeks yang bereputasi. Agar dilakukan tindakan pencegahan dan penilaian ulang terhadap kebijakan publikasi ya, termasuk pemantauan dari jurnal tujuan harus dilakukan pemantauan ya, dan sistem pembimbingan akademik ya, termasuk di dalamnya adalah sistem pembimbingan ya dalam rangka untuk menghasilkan artikel yang berkualitas. Kemudian watchlist, yaitu berada pada kategori daftar pantauan. Institusi belum masuk dalam kategori beresiko tinggi, tetapi memiliki tanda-tanda awal yang patut diwaspadai. Ciri-cirinya mulai menunjukkan kecenderungan tidak sehat, seperti peningkatan jumlah sitasi yang manipulatif, atau ketergantungan pada jurnal yang berkualitas rendah. Implikasinya perlu dilakukan pemantauan berkala dan pembinaan internal serta evaluasi kebijakan insentif publikasi. Jadi ini daftar pantau atau waspada ya, karena sudah mulai ada kecenderungan yang tidak sehat ya. Ya, mulai banyak ada indikasi mulai banyak peneliti yang melakukan publikasi pada jurnal-jurnal yang berkualitas rendah ya, yang proses reviewnya cepat ya, proses publikasinya cepat, atau tanpa ada proses review yang baik gitu. Kemudian yang keempat, ini normal. Institusi berada pada tingkat resiko yang moderat atau yang wajar sesuai dengan standar internasional. Cirinya rasio artikel yang ditarik ya, 2 kan indikatornya, rasio artikel yang ditarik dan publikasi di jurnal bermasalah itu berada pada batas rata-rata dunia, yaitu masih lebih bagus ini masih bagus karena sesuai dengan batas rata-rata publikasi global. Implikasinya tetap pertahankan ya sistem kontrol mutu yang baik dan juga etika riset ya, harus diperhatikan integritas akademik dalam hal publikasi meskipun belum menunjukkan sinyal yang berbahaya. Dan yang paling bagus ya kategori low risk ya, resiko rendah. Institusi ini termasuk dalam
institusi yang paling patuh terhadap standar etik integritas riset. Cirinya hampir tidak ada publikasi yang ditarik ya, atau yang diterbitkan di jurnal yang delisted ya, sehingga terlihat konsisten ya dalam menjaga kualitas, transparansi dan juga etika publikasi. Implikasinya bisa dijadikan sebagai role model tata kelola riset yang baik dan dipercaya tinggi oleh lembaga ya, donor, akademik dan masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan ringkas yang berkaitan dengan indeks risiko integritas riset ya, yang ditulis oleh Profesor Lokman Miho ya. Semoga bisa memberikan pencerahan ya pada Bapak Ibu sekalian. Dan meskipun lembaga ya kita atau institusi pendidikan kita ya tidak masuk dalam kategori 1000 publikasi atau yang tidak termasuk dalam jumlah perguruan tinggi yang banyak mempublikasikan ya artikelnya, tapi setidaknya RI Square ini ya memberikan satu insight ya bagi kita ya, baik kita yang diberikan amanah ya sekarang di P3M atau yang kita diberikan amanah sebagai pemimpin perguruan tinggi, atau setidaknya kita sebagai dosen atau sebagai author atau sebagai peneliti itu memiliki tanggung jawab untuk ya melakukan penelitian dan juga sekaligus publikasi ya yang mencerminkan nilai-nilai integritas akademik yang baik. Kita harus menghindari ya pelanggaran-pelanggaran integritas akademik, baik itu yang berkaitan dengan plagiarisme dan yang berkaitan dengan falsifikasi data, yang berkaitan dengan fabrikasi data, yang berkaitan dengan pengarangan yang tidak sah dan yang lain sebagainya, atau konflik of interest. Kita semuanya harus menghindari ya, sehingga kita sebagai dosen dan juga sebagai seorang peneliti ya menghasilkan karya yang berkualitas, dan yang paling penting adalah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita teliti. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, semoga informasinya bermanfaat. Saya juga mendoakan ya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Jejak Profesor ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.